Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo sebagai penyelenggara kegiatan ini dan juga Kabag Forkompim, dan yang saya hormati narasumber dari Kasat Pol PP dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, serta Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pertama kali mungkin saya bertemu dengan Bapak Ibu di casing yang berbeda. Yang sebelumnya saya di Dinas Tenaga Kerja. Sekalian casing saya sekarang ganti di Dinas Koperasi UKM. Nah, kalau mau tanya KDMP, ya ini sekarang menjadi jurusannya saya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami sudah difasilitasi oleh Kominfo dan Forkompim untuk bersama Bapak Ibu semuanya, para wartawan, media dan Bapak Ibu semuanya. Tentunya kami sangat terbantu dengan adanya ketugasan Bapak Ibu semuanya ikut mempromosikan apa yang menjadi kewenangan kami, yaitu kaitan dengan UMKM. Karena tanpa promosi media sosial itu saya kira kurang menarik gitu ya. Makanya kami mohon bantuannya kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa ikut mempromosikan UMKM Kabupaten Sleman. Tentunya produk-produknya, dan kami siap kerjasama dengan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, tema untuk Dimkop UKM kali ini adalah UMKM naik kelas, dimana sebelumnya saya sampaikan bahwa UMKM itu menurut kriterianya ada 3 ya, mikro, kecil, dan menengah. Apa yang menjadi klasifikasi itu didasarkan dari kriteria yang pertama adalah modal usaha dan hasil penjualan tahunan, di mana aturan yang baru tahun 2021 PP nomor 7 itu ini naiknya drastis sekali. Yang tadinya di Undang-Undang UMKM tahun 2008 itu seperti kayak mikro itu paling banyak modal kekayaannya itu hanya 50 juta. Tetapi setelah ada perkembangan PP nomor 7 2021 menjadi 1 miliar. Jadi kenaikannya tinggi sekali. Begitu juga dengan usaha kecil yang maksimalnya itu 500 juta menjadi 1 miliar, dan yang menengah ini paling banyak itu 10 miliar menjadi masih tetap 10 miliar ya, tapi bawahnya itu yang berbeda dari 500 juta sampai 10 miliar menjadi 5 miliar sampai 10 miliar. Nah, ini yang kemudian menjadi kesulitan kami. Akhirnya kami dari Dimkop UKM di tahun 2023 bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengklasifikasikan khusus yang mikro menjadi 5 level. Jadi mikro, usaha mikronya dipecah, diklasifikasikan menjadi 5 level. Ini hasil dari penelitian perguruan tinggi yang bekerjasama dengan kami. Kemudian kami juga sedang merancang perda, dan perda itu sudah disetujui oleh oleh DPRD dan eksekutif, yang sekarang sedang posisinya ada di provinsi. Perda untuk kemudahan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Kabupaten Sleman ini sangat memperhatikan usaha mikro, usaha UMKM ya. Secara garis besarnya UMKM di Kabupaten Sleman ini sangat diperhatikan oleh Pemda. Untuk data UMKM secara keseluruhan itu ada 110.399. Oke. Untuk mikronya sendiri ini paling banyak. Jadi usaha di Sleman ini masih didominasi oleh usaha mikro, usaha yang penjualan per tahunnya masih di bawah 50 miliar Bapak Ibu. Jadi jumlahnya usaha mikro itu ada 110.215 menurut data UMKM slemankago.id terkini ya 30 Oktober kemarin, karena ini dinamis sekali datanya. Data itu para UMKM bisa mendaftar secara mandiri memakai Android, atau bisa kami dampingi mendata. Kami ada booth yang di depannya rumah dinas bupati, juga ada booth yang baru di minggir sana, itu yang baru juga sudah operasional. Kami punya tenaga konsultan dan tenaga pendamping dari ASN maupun non ASN. Bapak Ibu sekalian, UMKM sebanyak itu merekrut tenaga kerja atau tenaga kerjanya sejumlah 321.539. Nah, saya masih mindset tenaga kerja, jadi masih tak saut-sautke bahwa UMKM ini menyumbang penyerapan tenaga kerja yang luar biasa. Jadi bisa untuk menumbuhkan perekonomian dan juga untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Apalagi pada saat COVID kemarin, Bapak Ibu, pekerja yang formal yang di perusahaan-perusahaan di PHK itu datanya lari ke UMKM. Ternyata menjadi ini bempernya perekonomian ya untuk UMKM. Nah, bagaimana untuk naik kelas? Ini mikro itu kan karena yang paling banyak itu di kelas mikro di Kabupaten Sleman, 110.000 tadi sekian. Makanya kami sangat memperhatikan terhadap usaha mikro tadi. Kami klasifikasikan bersama perguruan tinggi ada 5 level dari 0 sampai untuk hasil penjualan per tahun ya. Untuk level 1 itu 0 sampai 50 juta. Level kedua 50 juta sampai 200 juta. Level ketiga 200 juta sampai 500 juta. Level keempat 500 juta sampai 1 miliar. Kemudian level yang kelima itu 1 miliar sampai 2 miliar. Nah, bagaimana naik kelas? Makanya di sini kami ada data statistik UMKM. Kami melihat dari data itu. Jadi data itu kan dinamis sekali pertambahannya ya. Tapi kenaikannya itu membutuhkan waktu yang lama, tidak kebanyakan ini yang baru masuk itu biasanya di level 1 ya. Dan selain itu, selain dari hasil penjualan tadi juga aset, juga ada indikator lain untuk menilai UMKM itu naik kelas, yaitu dengan perizinan, manajemennya, sumber daya manusianya, kaitan dengan kelembagaan, kaitan dengan
pemasarannya, ini pemasarannya hanya online saja atau online dan melalui WA. Kalau level 1 hanya online saja, kalau level 2 online dan WA juga. Yang level 3 online, offline, maksud saya offline, yang pertama itu offline. Yang level 2 offline dan WA. Yang ketiga offline dan WA juga melalui medsos seperti Instagram, TikTok. Level keempat offline, WA juga Instagram, TikTok juga masuk di marketplace seperti Mbase gitu. Level kelima ditambah lagi selain tadi yang seperti level 4, ditambah lagi melalui digital marketing. Jadi itu yang membedakan klasifikasi untuk naik kelas UMKM. Apa upaya kita supaya UMKM itu naik kelas? Kami ada kegiatan-kegiatan. Kegiatannya diantaranya adalah pelatihan mindset kewirausahaan dan motivasi bisnis, penyusunan model bisnis sederhana, pencatatan keuangan dasar, pembuatan identitas usaha seperti nama, logo, brand, ya. Pelatihan digital dasar seperti WA bisnis, Instagram, TikTok, pengurusan perizinan dan sertifikasi seperti NIB, halal, PIRT dan HAKI. Jadi seperti NIB ini gratis, untuk yang halal, PIRT dan HAKI ini gratis tapi hanya terbatas, ada kuotanya, tidak semua. Nanti kalau kuotanya habis tentunya membayar. Harapannya, outputnya, kegiatan kami itu usahanya legal dan izin lainnya ada, ya. Kemudian pencatatan keuangan ini jadi lebih teratur, lebih tertib. Kemudian produk dan mereknya ini bisa masuk di pasaran. Dan Bapak Ibu sekalian, masing-masing level ini upayanya beda-beda, ya. Masing-masing level karena kondisi dasar awalnya itu berbeda, sehingga yang kita lakukan pendampingan kepada mereka itu juga berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami ada pusat layanan usaha terpadu atau PLUT. Bapak Ibu, ini semoga nanti setelah ada tambah lagi PLUT, kami punya 2, yang satu ada di pusat kabupaten di depan rumah dinas bupati, yang kedua yang baru ada di wilayah barat sana, mungkin bisa mendekatkan bagi para masyarakat pelaku UMKM yang ada di wilayah sana bisa ke arah sana. Jadi itu harapannya nanti bisa mendekatkan pelayanan kami kepada mereka, para pelaku UMKM, untuk mendampingi mereka supaya naik kelas. Yang belum punya izin INB kita dampingi, kita apa masalahnya, kami siap, ada tenaga konsultan 5 dan tenaga pendamping lainnya. Selain itu kami ada inovasi Bapak Ibu, salah satunya ini satu sama Bunda, yaitu mahasiswa ini ditugaskan untuk satu UMKM, satu mahasiswa bibit unggul daerah, yaitu program magang mahasiswa yang mendampingi UMKM di wilayah Kabupaten Sleman. Ini sudah jalan, tetapi masih perlu dikembangkan lagi, diperbanyak lagi karena belum maksimal, ya. Sekarang kami evaluasi yang tadinya satu UMKM satu mahasiswa. Setelah kita evaluasi kurang efektif, sehingga kami tugaskan satu kelompok ada 6 orang mendampingi satu forkom UMKM di kelurahan. Setiap kelurahan itu ada forkom UMKM. Setiap
Kapanewon juga ada Forkom UMKM Kapanewon, dan di kabupaten juga ada Forkom UMKM Kabupaten yang sebentar lagi ini mau merayakan hari ulang tahunnya di tanggal 6 di lapangan Pemda Sleman. Bapak Ibu monggo tanggal 6 kita akan merayakan bersama Forkom UMKM untuk ulang tahun mereka. Kemudian ada inovasi Gembira, juga Gembira itu Gerakan Pemuda Indonesia Berwirausaha. Kemudian Geber Gaspol, ini gerakan bersama gunakan selalu produk berbahan baku lokal. Ini juga peduli terhadap produk-produk ini, produk-produk UMKM. Ada lagi Sambung Rasa, silaturahmi Bupati dengan para pelaku usaha. Karena refocusing untuk kegiatan ini tahun ini belum bisa dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah Nata Sembada. Nata Sembada itu lomba antar Forkom, ya, antar Forkom kalurahan ini kita lombakan. Yang kemarin pada saat upacara di lapangan Pemda kita serahkan oleh Bapak Wakil Bupati juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 dan satu lagi Forkom Bertumbuh. Jadi ada 7 yang kami serahkan piala dan uang pembinaan. Makatan Bapak Ibu monggo nanti diskusi bisa kita lanjutkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.